Sesampai di rumah ibunya Dion, sepanjang jalan dia tidak mengatakan apapun. Setiap kali Dion ingin mengatakan sesuatu, namun melihat wajah Cindy yang dingin pun, akhirnya Dion diam kembali. Ibunya memang sangat peduli pada cucu satu-satunya itu. Tian semakin lucu, putih dan gendut. Pelayan memberi hormat pada mereka dan mengundang mereka masuk. Saat itu ibunya sedang berada di taman melihat Tian bermain dengan pelayan. Dia terlihat tersenyum dengan bahagia. "Ibu, aku membawa Cindy datang menjengukmu." Dion pun menarik tangan Cindy, namun Cindy malah menghindar. Dion lihat Cindy yang di depannya terlihat tidak bermimik. Dia pun menarik tangannya lagi dan menggenggamnya dengan erat, tidak membiarkannya pergi lagi. Cindy dengan tidak senang melihatnya, tanpa berkedip sekalipun. Mendengar suara anaknya, ibunya sangat senang. Namun melihat Cindy, dia langsung merenggut. "Mbak, siapa yang membiarkan perempuan ini masuk?" Ibunya tidak melupakan apa yang dilakukan wanita ini pada anaknya. Wanita ini hanya menginginkan perusahaannya saja. Sungguh bercanda. Bahkan menghancurkan klub malamnya juga tidak bisa membayar semua kebenciannya. Dia adalah ibu Tian. Dia juga adalah istriku satu-satunya. Dion menarik tangan Cindy dengan serius berkata pada ibunya dan pelayan keluarga bahwa wanita ini sangat berharga baginya. Hati Cindy pun sedikit tergerak. Cindy tersenyum sinis. Mengapa dia masih berharap dengan orang seperti ini? Apakah dirinya masih belum cukup tersakiti? Ibu gendong." Tian yang melihat Cindy pun langsung meninggalkan mainan dan ingin Cindy menggendongnya. Melihat ini, ibunya Dion hanya bisa menghela napas. Bagaimanapun, Cindy itu ibu kandungnya. Jika tidak membiarkan Tian melihat ibunya sendiri, memang terlalu keterlaluan. Melihat dia adalah ibu kandung Tian, aku mengizinkannya melihat Tian. Namun menjadi menantu keluarga Dion adalah hal yang mustahil baginya. Ucap ibu Dion lalu pergi. Dion tahu jika hal ini adalah toleransi terbesar ibunya. Membicarakannya lagi mungkin malah akan berakibat buruk. Hanya bisa membiarkan ibunya perlahan menerima Cindy, mengetahui kebaikan Cindy, percaya akan kepribadian Cindy dan identitasnya sebagai ibu Tian. Suatu hari, ibunya pasti akan menerima Cindy. "Jangan ambil hati dengan ucapan ibuku. Istriku hanyalah kamu. Tidak mungkin ada orang lain." Dion membujuk dan memeluk Cindy. Cindy lagi-lagi menghindar. "Hubungan kita memang seperti ucapan ibumu. Mengenai istri, aku rasa Elsa lebih cocok. Harap ketua berbaik hati dan melepaskanku." Ucapan dari wanita ini mengapa begitu membuat orang kesal? Dion tersenyum dingin dan berkata, "Sudah aku bilang, selain aku mati, kalau tidak jangan berpikir untuk pergi dari sisiku. Kamu hanya membuatku semakin membencimu dengan begini." Ucap Cindy dengan sangat benci. Saat ini Tian sudah berada di sisi Cindy. Dia menarik rok Cindy dengan wajah yang tidak bersalah melihat mereka berdua. Cindy menunduk melihat Tian yang dengan matanya yang lucu melihatnya. Hatinya pun melemah, membungkukkan badan dan menggendongnya. Anak ini tumbuh dengan cepat. Tian sudah belajar berjalan dan juga sudah belajar berbicara, namun pelafalannya masih tidak jelas. Saat anak ini tertawa terlihat seperti dua pusaran. Matanya sangat bulat seperti bulan, kelihatan sangat lucu, membuat Cindy sangat tergerak.
Tatapan yang dingin seketika menjadi lembut. Sekujur tubuhnya menunjukkan kecintaan seorang ibu. Jika dia adalah anakku, maka akan sangat baik. Dion berpikir melihat kelembutan Cindy, kesenangan Cindy dan Tian. Dia ingin semuanya terhenti, ingin selamanya seperti ini. Kita punya anak sendiri ya? Dion mengelus kepala Tian dengan lembut berkata. Wajah Cindy pun berubah. Memiliki anak sendiri, namun mereka tidak saling mencintai. Anak mereka tidak mungkin bisa bahagia, sama sepertinya. Itu tidak mungkin. Cindy tidak berkata apapun dan hanya bermain dengan Tian. Dion yang melihat wajah Cindy menjadi dingin pun mengetahui pemikirannya. Dia hanya merasa sakit. Karena sama sekali tidak mencintainya, maka tidak menginginkan anak. Cindy menggendong Tian menjauhi Dion. Dia pergi ke bagian mainan dan bermain bersamanya. Dion hanya melihat mereka. Terlihat seperti sekeluarga bertiga. Istri sedang membujuk anaknya dan menemaninya. Suami hanya dengan lembut melihat, kelihatan sangat rukun. Cindy pun sering mencubit wajah Tian. Tatapannya penuh dengan kasih sayang. Nada suaranya juga sangat rendah. Hanya Tian yang bisa mendengarnya dan berkata, "Ibu akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Kamu harus patuh ya." Tian yang tidak mengerti hanya melihat Cindy dengan mata yang berair. Insting bayi sangat kuat. Walaupun dia tidak mengerti, namun dia pun menangis. Cindy pun langsung memeluk Tian, menepuk pundaknya. Suara tangisannya tetap tidak bisa berhenti. Pelayan di sebelah pun membantunya. Dion pun menggendong Tian, terlihat sangat biasa dalam membujuknya. Namun tetap saja tidak berhasil. Anak sekecil ini bisa mengerti. Cindy sedikit heran. "Apakah dia lapar?" ucap pelayan. Cindy pun memberikan susu dan menyuapinya. Lain kali mungkin tidak ada kesempatan seperti ini lagi. Dia kelihatan sangat tidak rela. Tian akhirnya berhenti menangis dan menyedot susunya sambil melihat Cindy dan Dion. Dion menyentuh wajah Tian. Dia yang biasa terlihat dingin pun menjadi lembut. Dia terlihat memiliki kasih sayang seorang ayah. Pelayan muda pun melihat Dion dengan terpukau. Merasa Dion itu sangat berbeda dari biasanya. Dan sekarang Cindy hanya fokus pada Tian. Jika dia pergi, Dion mungkin akan baik pada Tian. Bagaimanapun, dia terlihat sangat menyayangi Tian. Semoga Dion bukanlah orang yang begitu tidak ada timbang rasa. Cindy menatap Dion dan berpikir. Dion yang merasa Cindy menatapnya pun langsung menatap Cindy. Tatapan Cindy sangat kacau, penuh dengan ketidakpastian. Tatapan Dion sangat lembut, sangat menarik Cindy. Hatinya pun berdetak kencang. "Tuan, sudah waktunya makan." Tidak tahu suara dari mana yang memutuskan tatapan mereka. Wajah Cindy pun memerah. Perasaannya sangat kacau. Mengapa bisa sampai saat ini Dion masih menatapnya dengan lembut dan tulus? Dia menganggap semuanya yang dia lakukan dulu adalah apa?